neracanya. Pengaruh ke inventory profit tadi ya. Oke, ini account receivable ini akun resiprokal teman-teman 20. Dividend receivable dividen receivable ini akun resiprokal juga sama, dihapus. Nah, ada satu teman-teman dari jurnal itu saya kasih kuning aja ya, biar nggak bingung. Ini harusnya jangan kuning deh, biar nggak bingung. Ini warnanya hijau aja. Nah, ini yang kuning teman-teman 14. Ini adalah tadi ya, kita lihat di jurnal nomor ini. Nah, ini inventory ini teman-teman, yang 14.000 ini kita mengkredit akun inventory. Jadi nilai inventory di neraca berkurang sebesar 14.000 akibat dari jurnal tadi kita mengeluarkan defer profit in ending inventory ya. Makanya di sini dia berkurang sebesar 14 ya. Jadi inventory-nya tadi 84 tambah 160 dikurang 14 sebesar 230 ya. Nah, kemudian plan aset biasa, ini jurnal biasa teman-teman, yang 135, 15 ini 135 unamortized-nya, sisa yang belum diamortisasi. 15 ini amortisasi di tahun berjalan. Jadi dijumlahkan aja totalnya jadi 1320. Nah, investment in PT Subur, oke, sekarang kita lihat untuk investment in PT Subur, ini ada pengaruh tadi sebesar berapa? Di sini coba kalian lihat ini kan 7,2 ya. Ini sebenarnya kuning, ini saya kasih kuning kenapa? Karena ini pengaruh dari transaksi inventory profit ya. 7,2 ini dari mana nih? Nah, dari sini tadi pertanyaan teman kalian yang ngoreksi tadi ya, ini harusnya investment saya tadi nggak ngelihat. Investment. Jadi investment in Subur 7,2 ini akan menambah nilai investment di debit ya. Jadi di sini bertambah 7,2 sini. Ya. Tapi kita juga menghapus sebesar 580 580 ya inventory investment awal ya 580 dan kita menghapus dari selisih antara income dan dividen 64 ya. Jadi totalnya yang dihapus adalah kita tambahkan dulu 7,2 ya, di sini bertambah 7,2 dan dihapus sebesar 580 ditambah 64. Jadi pokoknya di sini teman-teman walaupun ada pengaruh inventory transaksi ini ya antar perusahaan ya, itu nilai investmentnya akan nol di konsolidasi ya. Jadi di sini dia khusus untuk yang realized profit in beginning inventory itu akan menambah nilai investasi di neraca di sini ya. Tapi tetap ujung-ujungnya laporan konsolidasinya harus nol ya. Investment in PT Subur nilainya harus nol di laporan konsolidasi. Nah, kemudian muncul goodwill 50. Nah, jadi di sini kalian jumlahkan untuk neraca itu bukan menjumlahkan yang induk teman-teman, bukan yang 1598 tapi menjumlahkan dari kolom konsolidasi ya. Nah, untuk account payable ini account payable biasa teman-teman ya ada akun resiprokal ya, dividend payable ada akun resiprokal, capital stock ini dihapus punya anak, rekening anak dihapus semua, udah selesai di sini. 1808. Nah, ini baru kita munculkan NCI. NCI 145 ini jurnal dari mana? Dari sini teman-teman. Dari pertama kali ini jurnal yang sudah pernah kita pelajari kan. Jadi ketika kita menghapus capital stock anak, return earning anak, kita munculkan excess, kemudian kita hapus investment perusahaan, investment induk ya. Begitu juga kita munculkan akun NCI 145. Maka di sini NCI awalnya adalah non controlling interest Januari adalah 145.000 ya. Gitu. Nah, kemudian apa lagi, Pak? Kemudian teman-teman di sini NCI udah 145, ada lagi 16.000 nih bertambah ya. Kita asumsinya di sini ya akhir ya 16. Jadi di sini kita sebenarnya 16 dulu teman-teman, ini cetak 16 ya. Nah, sebenarnya akun NCI seperti ini kan, yang biasa kita pelajari. Jadi NCI awal 145, NCI tambahan NCI 16. Jadi total NCI akhir itu adalah 161. Gitu. Itu yang biasa kita pelajari di sini. Jadi akun ini aja nih kita masukkan, udah ya investment ini sama yang ini. Nah, tapi teman-teman di posisi upstream, teman-teman di posisi upstream itu ada akun NCI ini muncul nyelip di sini. Yang tadi saya bilang dia selalu ikut dengan investment ini. Dan ini posisi dia di debit. Berarti kita masukkannya gimana? Berarti kalian tinggal masukkan aja dia posisinya di debit ya. Di sini aja ya teman-teman ya. Kalian masukkan nilainya sebesar tadi ya, seberapa tadi nilainya adalah 1.800 ya. Jadi 1,8 di sini. Sorry, titik. Nah, berarti nilainya NCI itu adalah
NCI akhir ya, itu di sini. Ya, 145 ditambah 44 dikurang D44 ya. Jadi 159,2. Jadi di sini pengaruh dari tadi teman-teman yang transaksi inventory profit ini ya 1,8. Ini aja. Jadi dia berpengaruh di sini. NCI akhirnya di debit 1,8 sehingga nanti nilai NCI itu kan harusnya totalnya segini nih 161. Tapi karena ada pengaruh tadi ya di debitnya 1,8 jadi bagian NCI itu berkurang 159. Jadi logikanya kenapa berkurang gini? Karena ketika persentase kepemilikan si induk atau dalam hal ini ketika investment si induk itu bertambah, berarti logikanya bagian NCI akan berkurang, ya enggak? Sebaliknya, begitu investment si induk itu nilainya berkurang, berarti bagian NCI bertambah, gitu sih logikanya. Jadi persentase aja teman-teman ya. Oke, setelah itu, nah setelah ini kalian jumlahkan teman-teman, jadi ini harus balance ya. Kalau nggak balance ya nggak usah terlalu dipikirkan, kalian kerjakan aja, isi aja seluruhnya ya. Nah setelah itu, kalian jangan lupa biasa di soal dia minta membuat laporan consolidated income statement ya, seperti ini. Jadi kalian tinggal pindahkan aja, walaupun ini kalian mungkin udah terlalu bingung dengan ini sehingga lupa mengisi ini, padahal ini nilainya cukup lumayan teman-teman, bisa 5 poin ya untuk satu net income, kemudian balance sheet ini 5, udah 10 gitu. Padahal ini cuma menulis ulang dari sini aja ya. Jadi jangan sampai ini kelewat teman-teman ya, kalau misalnya di soal ini udah di state, di sini minta apa namanya, sajikan balance sheet dan consolidated income statement-nya, kalian buat tersendiri gitu ya di sini ya. Nah, ini Polaris seperti ini. Total. Oke, ini udah ini sih. Oke, itu aja teman-teman. Ada yang mau ditanyakan untuk yang materi pertemuan 13? Silakan teman-teman. Nanti saya kirim ke kalian ya ini ya, saya hanya dikit. Oke, jadi memang sekilas mudah-mudahan udah bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi untuk pelajaran yang ke-13 kemarin ya, materi 13 ini adalah jurnal yang kalian harus hafalkan. Kalau misalnya dia penjualan downstream berarti NCI-nya nggak ada teman-teman. Itu aja bedanya ya. Kalau downstream NCI-nya nggak ada. Cuma jurnal kedua ini tetap sama ya, cost of goods sold pada inventory. Jadi tidak membagi cost of goods sold kemudian NCI spend itu enggak teman-teman. Di sini enggak. Di BIM yang kita pelajari tidak menganut aliran adanya NCI spend ya. Karena NCI spend itu akan nanti ketika dikonsolidasi ini akan sebenarnya akan membingungkan ya, dimasukkan kemana gitu. Sebenarnya bisa aja kalau memaksakan memasukkan ke sini, tapi bukan hal yang baku gitu ya. Menambahkan NCI expand di laporan konsolidasi nanti akan membingungkan membaca laporan keuangan. Karena kita pengen tahu laporan keuangan itu pihak luar membaca keuntungan NCI berapa sih? Oh segini. Ekuitasnya berapa sih? Dia nggak nanya bebannya berapa sih NCI. Makanya di sini jurnalnya dia tidak dipecah gitu ya, di BIM konsepnya seperti itu. Jadi nggak membagi cost of goods sold 14 ini bagian induk, kemudian NCI cost of goods sold atau NCI spend itu enggak. Jadi dia nanti merecok atau mengacaukan laporan keuangan sehingga tidak lagi mudah dipahami gitu ya bagi pembaca keuangan. Jadi maka tetap di sini jurnal 1. Hanya di sini aja ketika pengakuan adanya pengurangan ekuitas NCI dia di jurnal di sini ya. Jadi ini aja teman-teman yang dihafal ya. Kalau downstream ini enggak ada jurnalnya. Jadi jurnal yang kali buat cuma ini, tapi kalau upstream ada ketambahan NCI sedikit di sini. Oke, itu teman-teman. Kemudian sebelum itu kita lanjut ke review aja teman-teman. Ini ada soal pilihan gandanya ya di sini. Coba kalian 2018 ada 10. Ini sebenarnya udah dijawab juga sih. Jadi ini refresh materi aja teman-teman. Nanti kalian bisa pahami lagi di slide-nya. Nah, sebenarnya untuk materi pilihan ganda itu teman-teman di sini apa namanya? Kalian baca aja di slide yang pertemuan pertama yaitu banyak teori. Jadi sini misalnya pilihan gandanya pertanyaannya manakah pernyataan di bawah ini yang paling benar terkait dengan goodwill ya. Jadi sebenarnya jawabannya adalah D ya. Goodwill itu merupakan perbedaan nilai perolehan atau harga beli dengan nilai wajar entitas ya enggak. Seperti biasa ya kan kalau goodwill itu kan muncul dari ini teman-teman dari apa? Dari
Goodwill itu kan muncul ketika kita membandingkan antara cost ya, cost dengan ini, dengan apa namanya, harga perolehan ya teman-teman ya. Oke, bentar saya tambahin dikit ya. Ya kan kita membandingkan cost, ini kan cost, kemudian di sini ada fair value ya, kemudian di sini book value, enggak. Nah, selisih antara cost sama book value ini kan dia masuk ke goodwill ya. Kalau selisih antara apa namanya, ini kan goodwill ya, selisih antara cost sama fair value ini kan goodwill atau bargain purchase ya. Jadi mana yang lebih besar kalian baca lagi ya. Ini goodwill atau bargain purchase option atau BPO. Itu ya teman-teman ya. Nah, kalau selisih antara fair value dengan book value itu dia adalah excess tadi ya, apa namanya? Identifiable net asset teman-teman ya, INA ya. Sedangkan selisih cost sama book value itu excess ya. Sebenarnya kan gitu dia. Nah, ini kan nanti selisih di sini. Dia masuk ke INA ya, identifiable net asset lah ya. Kalau excess di mana, Pak? Excess itu selisih antara cost sama book value ya. Ini excess. Nah, goodwill gimana ceritanya goodwill? Goodwill ini di dalam sini. INA. Jadi goodwill ini setelah dia tidak bisa diidentifikasi, setelah tidak bisa, kan sebenarnya gini ceritanya teman-teman. Cost itu selisih antara namanya apa namanya? Cost sama book value kan excess selisihnya ya. Kemudian fair value sama book value itu kan diselisihkan, dimasukkan ke INA lah, identifiable asset. Nah, ada yang nggak bisa dimasukkan nih kemana? Sisanya dibuang ke goodwill. Maka di sini goodwill itu dia adalah, kalau kalian lihat excess dikurang INA kan goodwill ya. Kalau misalnya matematikanya kan excess itu dari cost sampai book value. Sedangkan INA itu fair value sampai book value. Berarti cost sampai fair value itu adalah goodwill. Makanya di sini goodwill merupakan perbedaan nilai perolehan atau cost ya, atau harga beli dengan nilai wajar entitas atau fair value itu. Ya, ini nanti konsep ini kalian baca lagi teman-teman. Nah, kemudian di sini ada soal lagi, PT Angkasa mengkuasisi net aset PT Bondan atas kas aset lainnya dan debt equity securities. PT Bondan ditutup dari, dan PT Angkasa melanjutkan operasi aset dan liabilities PT Bondan. Ilustrasi tersebut merupakan contoh dari, kalau sini kita lihat sih merger ya teman-teman ya. Jadi di sini yang akuntansi itu misalnya A ditambah B sama dengan A. Di sini kan Angkasa tambah Bondan itu yang Bondan hilang, tapi Angkasa ada tetap. Berarti di sini dia masuk ke definisi contoh dari merger ya. Nah, kemudian soal nomor 3, biaya penerbitan registrasi equity securities dalam rangka kombis dicatat sebagai, nah jadi ini kemarin konsep yang pertama kali teman-teman. Jadi kalau misalnya ada biaya registrasi ekuitas securities, itu dia dianggap sebagai pengurang additional paid in capital gitu ya di sini. Nah, tapi kalau ada biaya direct combination seperti legal fee, vendor fee, accounting, consultant, management fee itu dianggap sebagai expense aja teman-teman, dibebankan pada periode berjalan. Kalau misalnya nih pertanyaannya, biaya direct combination atau biaya indirect combination, contoh manajemen salaries dalam rangka kombis dicatat sebagai misalnya dibebankan pada periode berjalan, begitu jawabannya ya, bukan pengurang akun. Jadi pengurang akun additional PIC itu hanya biaya registrasi dan penerbitan sekuritas saja teman-teman. 4. Pelakuan akuntansi atas bargain purchase adalah diakui sebagai keuntungan periode berjalan ya. Jadi bargain purchase itu akibat dari kita membeli harga cost yang kita keluarkan lebih murah dibandingkan fair value gitu ya. Sehingga akan ada istilahnya ini ya. Jadi di sini selisih antara kas itu jika net aset yang diperoleh melebihi nilai kas. Aset selain kas, debt, dan equity security yang diserahkan, maka gain on bargain purchase dicatat sebagai current income. Jadi bargain purchase itu diakui sebagai keuntungan periode berjalan. Nanti kalau misalnya di soal ada bargain purchase masuknya kemana Pak? Oke, kita lihat misalnya ya, contohnya ya di sini ya teman-teman ya.
Di sini kan ada goodwill nih ya, biasa ya kalian goodwill. Di sini ya goodwill-nya munculnya di sini. Nah, tapi kalau misalnya ceritanya itu pada saat akuisisi terjadi BPO, kalian minta buat laporan konsolidasinya, berarti BPO itu masuk ke sini teman-teman ya. Bisa saya masukkan. Kalian masukkan aja ke bagian laporan laba rugi, bisa di sini ya. Atau masukkan aja di sini ya setelah consolidated net income dan CI share ya. Nah, di sini di antara inilah bisa kalian buat ya di sini ya. Nah, sini kalian masukkan aja nih bagian purchase gitu ya. Misal ya, bagian purchase. Masukkan aja ke sini ya. Dia kan nggak ada tuh awal mulanya misalnya ya. Dia nggak ada misalnya ya kita ambil contoh 25 gitu. Nah, di sini dia nanti muncul ya. Nanti setelah itu ditambah dapat bagian dari net income. Berarti logikanya kalau bagian purchase akan menambah net income karena dia posisi dia ada di kredit ya gitu. Jadi dia akan menambah gitu. Contoh aja teman-teman ya. Kalau seandainya contoh soalnya keluar bagian purchase, tapi sih belum pernah sih. Jadi kalau bagian purchase goodwill-nya nggak ada ya sini. Karena bagian purchase itu hanya bisa dibuat pada saat tahun perolehan. Ketika tahun perolehan dia udah nggak ada lagi karena dia sudah menjadi net income gitu. Oke, ini saya hapus teman-teman biar tidak membingungkan. Oke. Nah, selanjutnya nomor 4 udah. Nomor 5, perlakuan akuntansi atas goodwill adalah perlakuannya gimana teman-teman? Nah, ini sebenarnya goodwill itu kan dia tidak disudutkan, tapi kita dilakukan apa namanya? Impairment ya, jawabannya A, dilakukan pengujian penurunan nilai ya. Jadi ini slide Pak Kuat semua sih. Jadi kapan saat menguji penurunan nilai, goodwill harus dilakukan pengujian atas penurunan nilai setidaknya setahun sekali. Jawaban adalah A, dilakukan pengujian ya, penurunan nilai pada setiap akhir periode. Jadi di impairment istilahnya ya. Oke, kemudian teman-teman soal nomor 6. Perlakuan akuntansi yang benar atas metode ekuitas adalah, ini teori teman-teman, ekuitas itu berarti apa di sini? Penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan dividen, ini salah, ini metode cost ya. Penerimaan dividen diakui sebagai penambah, kok dividen nggak menambah, tapi dividen itu malah mengurangi. Laba bersih entitas subsidiary menambah nilai investasi secara proporsional. Ini benar C. Laba bersih entitas subsidiary menambah nilai investasi ya secara proporsional. Laba bersih entitas subsidiary mengurangi, enggak, ini salah. Berarti jawabannya ada C ya konsepnya ya teman-teman ya. Kalian pelajari lagi. Jadi kalau metode entitas itu investment subsidi tidak akan muncul dan neraca konsolidasi, ini di slide-nya Pak Kuat juga, teman-teman kalian baca lagi. Ekuitas pada neraca konsolidasi tadi dari NCI besarnya proporsional dengan akun investment ya. Jadi jawaban adalah C. Laba bersih entitas subsidiary menambah nilai investasi secara proporsional. Berarti dividen dia mengurangi. Tapi kalau metode cost, ketika ada dividen dia mencatat pendapatan dividen. Tapi ketika mengumumkan laba bersih, metode cost dia tidak mencatat apa-apa. Nomor 7, prosedur konsolidasi yang perlu dilakukan untuk memastikan sebuah laporan keuangan konsolidasian, kecuali ini ada menggabungkan saldo akun-akun sejenis yang dimiliki entitas induk anak. Oke, ini benar ya. Ini kecuali teman-teman ya. Kalau C, mengeliminasi jumlah tercatat dari entitas induk pada entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Ya, pokoknya ini menghapus akun investmentnya si induk ya di anak masing-masing. D, mengeliminasi saldo yang muncul akibat transaksi antar entitas kelompok. Ya, ini yang akun antar entitas dalam kelompok usaha ya, inventory profit mungkin ya, akun-akun resiprokalnya. Kalau B, mengeliminasi saldo ekuitas entitas induk dalam kelompok usaha untuk menghapus kemungkinan terjadi pencatatan modal. Ini salah. Kenapa? Karena kita tidak menghapus entitas induk. Kalau membuat laporan konsolidasi menghapus entitas induk, entitasnya siapa? Nggak ada kan? Nggak mungkin, karena yang mau berdiri adalah entitas induk. Nggak mungkin kita menghapus entitas induk. Yang kita hapus adalah entitas anak ya, karena yang ketika laporan konsolidasi entitas tunggal itu hanyalah entitas induk. Jadi semua entitas anak harus dihapus, bukan menghapus entitas induknya. Makanya B ini salah kecuali. Kemudian 6 udah. Nomor 8, pada laporan keuangan konsolidasi yang disiapkan untuk entitas induk dan entitas anak terdapat pinjaman yang diberikan kepada anak senilai 20 juta. Nah, ini akun pinjaman teman-teman, berarti jurnalnya ada account payable pada account receivable ya, utang usaha 20 pada piutang usaha 20 juta ya. Jadi yang menghapus akun piutang, menghapus akun piutang. C jawabannya ya, bukan D ya. Ya prinsipnya gini aja teman-teman. Utang usaha normalnya di kredit, kalau dihapus di mana? Di debit gitu ya. Piutang usaha normalnya apa? Di debit, kalau dihapus apa? Di kredit. Maka jurnalnya utang pada piutang. Kalau kalian menjawab D berarti itu menambah, piutangnya bertambah 20, utang bertambah 20 ya. Karena kan
Normal piutang itu di debit, utang di kredit. Kalau jurnal ini dia menambah, bukan malah menghapus. Yang menghapus adalah jurnal C, ya. Nomor 9, nah ini yang pelajaran 9 soal 9, 10 ini yang tentang inventory ya. PT Armada Indonesia merupakan entitas induk dari PT Trata Indah dengan porsi kepemilikan, ntar teman-teman kita gedein dikit ya, biar kelihatan. Nah, Armada merupakan entitas induk dari PT Trata Indah dengan porsi kepemilikan 70%. Pada periode berjalan terdapat transaksi penjualan downstream ya, penjualan downstream teman-teman. Mengakibatkan munculnya keuntungan yang belum terrealisasi unrealized profit ending inventory ini 10 juta. Bagaimana pengaruh terhadap saldo investasi di PT Trata? Tadi teman-teman pengaruh saldo investasi itu artinya dia berpengaruh, saldo investasi itu dipengaruhi dari apa? Net income ya, net income. Nah, net income akan berkurang dari apa? Dari defer profit in ending inventory dan bertambah dengan apa? Dengan ada realized profit in beginning inventory. Berarti logikanya di sini teman-teman bagaimana pengaruh terhadap saldo investasi ketika defer profit ending inventory itu mengurangi net income, berarti logikanya dia akan mengurangi saldo investasi juga gitu ya logikanya ya. Nah, berarti pengurangannya berapa, Pak? Karena ini penjualan downstream, berarti semuanya diserap oleh induk, ya, diserap oleh induk sebesar 10 juta. Jadi, unrealized profit 10 juta itu kita jurnal, kertas kerjanya adalah cost of sale 10 juta pada inventory 10 juta. 10 juta cost of sale ini teman-teman menambah cost of sale itu berarti logikanya ketika menambah cost of sale itu mengurangi net income. Ketika mengurangi net income mengurangi nilai investasi ya. Jadi jurnal eliminasi unrealized profit pada ending inventory dan meningkatkan cost of sale interest constant. Jadi jawabannya ada B ya, saldo investasi di PT Teratai berkurang sebesar 10 juta. Berkurang dari mana, Pak? Karena cost COGS-nya bertambah. Bertambah COGS itu artinya akan mengurangi nilai net income. Ketika net income berkurang, itu nilai investasinya juga berkurang. Jawabannya adalah B ya teman-teman ya. Saldo investasi di PT Teratai berkurang sebesar 10 juta. Nah, kemudian nomor 10, PT Stan Trading merupakan entitas PT Ceger dengan pemilikan saham sebesar 80% ya. Saldo investasi PT Ceger 1 Januari 2016 sebesar 800 juta. Periode berjalan Ceger mengumumkan laba sebesar 100 dan 60. Keuntungan transaksi penjualan upstream. Jadi ini ada penjualan upstream, maksudnya keuntungan di sini artinya untuk periode sebelum sebesar 10 juta terrealisasi pada periode masuk ini yang 10 juta ini teman-teman adalah profit in beginning inventory ya 10 juta. Jurnal eliminasi yang dibuat terkait transaksi penjualan upstream persediaan periode sebelumnya adalah jadi apakah jurnal untuk mencatat realized profit in beginning inventory intinya gitu ketika penjualan upstream. Nah ini sudah kalian bisa hafal ya teman-teman ya kita harus mendebit akun investasi sebesar bagian karena ini upstream berarti dibagi kuenya 10 juta ini enggak semuanya ke induk tapi 8 juta ke induk yang 2 juta ke NCI. Jadi jurnalnya IFC ya investasi pada PT Ceger 8 juta kepentingan penggari atau NCI 2 juta pada COGS, beban pokok penjualan. Hati-hati, yang C sama D ini hampir mirip ya. Tapi yang D ini persediaan, bukan kepersediaan, tapi ke COGS gitu ya. Yang kepersediaan itu hanya jurnal nomor 2 ya. Kenapa nggak kepersediaan Pak? Ya karena sudah barangnya kan sudah terjual ya, dia sebenarnya sudah di tahun lalu. Jadi akunnya adalah COGS di sini ya, beban pokok penjualan ya. Jadi di sini penjualan upstream share impact between parents and non-CI. Pada penjualan upstream, jurnal terakhir harus melibatkan pembagian CI, pembagian realized profit antara controlling dan non-controlling interest. Jadi jawabannya adalah C, teman-teman. Oke, itu habis, teman-teman. Sebenarnya ada lagi pilihan ganda, cuma nanti kalian baca aja, teman-teman. Saya kasih jawabannya di sini ya. Yang ini pilihan ganda 2019 ya. Jadi di sini udah ada jawaban, tinggal kalian pelajari aja, teman-teman ya. Siapa tahu nanti keluar lagi gitu di ujian. Jadi di sini, kapankah suatu perusahaan menjadi perusahaan anak bagi perusahaan lain? Ya, jawabannya di sini itu ya, ini ada ya, A gitu ya, benar nggak sih A? Ya, kapan perusahaan menjadi perusahaan anak? Ya, saat seluruh net aset perusahaan dibeli, betul. Ya. Kapan suatu perusahaan menjadi ya perusahaan anak ini ketika seluruh net asetnya dibeli oleh perusahaan lain ya, artinya membeli nilai net asetnya ya, artinya aset dikurang utang ya, atau ekuitasnya ya teman-teman ya, A ini jawabannya ya. Mau dibahas atau kalian baca sendiri nanti? Masih ada berapa menit lagi? Oke. Nah, ini dua penggabungan bergabung membentuk perusahaan tersebut disebut penggabungan, merger, konsolidasi, konglomerasi. Nah, ini sebenarnya teman-teman teori yang di sini teman-teman ya. Bentar ya teman-teman ya, kita kombinasi bisnis kita lihat lagi deh. Bentar.
Jadi ini teori yang di pilihan ganda itu kebanyakan dari chapter sini teman-teman ya. Nah, jadi dari definisi ini udah saya coret-coret nih. Ini kalian lihat slide sendiri ya yang belum dicoret. Ya, enggak apa-apa. Ini integrasi kalian pelajari lagi siapa tahu nanti muncul ya. Kemudian alasan kombis itu mengurangi biaya, menurun resiko itu dipelajari lagi. Nah, ini keluar ini. Bentuk-bentuk kombis itu ada merger. Nah, ini teman-teman konsolidasi terjadi apabila satu perusahaan yang mengambil alih perusahaan operasi lain dan perusahaan lain alih tutup A plus B sama dengan A. Nah, kalau konsolidasi itu A plus B sama dengan C ya. Nah, di sini berarti kalau misalnya pertanyaan yang ini tadi, dua perusahaan bergabung dan membentuk perusahaan baru disebut apa? Konsolidasi ya jawabannya, pasti C. Tuh kan jawabannya C ya, 2C konsolidasi. Karena teorinya seperti itu. Jadi di sini teorinya dua perusahaan bergabung tadi ya. Ini kan dua perusahaannya bergabung ya. Jadi satu perusahaan sebagai perusahaan baru dan perusahaan yang bergabung ditutup. Jadi sini A plus B sama C ya. Jadi C ini perusahaan baru. Nah, ini konsolidasi E tambah F sama dengan D. Ini perusahaan baru. Ini terminologi yang kita pelajari. Metode akuntansi mana yang sudah tidak digunakan lagi dalam akuntansi penggabung usaha adalah metode pooling interest ya teman-teman ya. Pada saat fisik cost lebih besar dari nilai buku aset perusahaan dan nilai buku aset bersih perusahaan. Pada saat acquisition cost lebih besar dari nilai buku aset bersih perusahaan anak dan nilai buku aset bersih perusahaan anak sama dengan nilai pasarnya, maka perusahaan induk akan mengakui. Jadi di sini teman-teman yang tadi teori ini, jadi dia sebenarnya ini konsep yang ini, jadi ceritanya fair value sama book value sama, tapi cost-nya lebih tinggi. Berarti ya adanya apa tuh? Goodwill ya. Jadi adanya goodwill, tetap adanya goodwill di sini. Jadi harusnya jawabannya B. Ya 4B ya, benar ya. Berarti adanya goodwill. Kalau salah berarti kunci jawabannya salah ya. 5. Lawan dari akun capital stock of subsidiary pada Juni Nasi pada 8. Jadi lawan akun dari capital stock teman-teman. Pada saat menyusun laporan konsolidasi. Oke, kalian lihat capital stock, return earning, inventory, bla 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 equipment pada apa? Investment ya, investment dan NCI. Ya. Jadi kalau capital stock subsidiary pada jurnal masing-masing keuangan ya, berarti jurnal yang cocok itu ya investment in subsidiary. NCI share bukan Pak, bukan. Yang boleh itu adalah NCI, bukan NCI share. Hati-hati menjebak ya, NCI share ini untuk pengakuan keuntungan NCI, bukan bagian ekuitas NCI ya. Jawabannya D nomor 5 ya. Oke, benar. Nomor 6. Biaya amortisasi dan under value, biaya amortisasi dari under value financial penguasaan. Oke, under value aset itu kan assign-nya positif ya. Berarti biaya amortisasinya berarti kan negatif teman-teman. Berarti dia akan mengurangi nilai apa? Net income subsidiary atau mengurangi net income parent. Nah, ini jawabannya antara A sama C. Jawabannya di sini adalah net income subsidiary kan, kemudian muncul amortisasi bukan net income parent ya. Karena kan kita menghitung nilai pendapatan kita di subsidiary, makanya dia jawabannya A, mengurangi nilai. Kenapa mengurangi Pak? Karena under value aset itu kan assign-nya positif. Ingat teman-teman rumusnya. Kemudian berarti logikanya ketika assign positif apa? Itunya negatif ya, amortisasinya ya. Coba kalian lihat lagi di pertemuan 11, nanti saya kirimkan semua ini teman-teman. Coba kita buka lagi. Nah, sebentar aja nih. Nah, ini teman-teman tolong diingat lagi. Oh, bukan yang ini deh, yang pertemuan 12. Sorry, saya salah. Tidak perlu kalian ini aja, print aja teman-teman kalau malas berpikir lagi, misalnya udah pusing Pak, ya udah berarti kalian tinggal print aja ini teman-teman. Yang kok nggak ada di sini ya? Yang mana ya? Oh, soal pencatatan nih. Nah, ini teman-teman, ya kalian buka lagi soal pencatatan yang ini ya. Ini nanti saya kirim. Jadi aset yang bertambah ya under itu berarti depresiasi negatif ya. Jadi kalau misal pertanyaannya ini dibalik teman-teman, misalnya nih ya.
Kalian nggak akan bingung misalnya pertanyaannya dibalik ya. Kita lihat contohnya. Bentar, yang pilihan ganda. Misalnya nih, biaya amortisasi dari over value, misalnya ditanya di sini ya, over value misalnya. Ada penyusunan laporan keuangan konsisten akan over value aset itu kan assign-nya negatif, berarti depresiasinya positif, berarti jawabannya menambah nilai net income gitu ya. Kalau misalnya di sini under value of identifiable liability misalnya ya, misalnya diubah gitu. Berarti under value liability itu dia kan assign-nya adalah negatif mestinya ya. Coba lihat teorinya nih, negatif mestinya ya teman-teman ya. Kenapa? Karena dia kebalikan dari aset ya. Under value negatif, liabilitas under value, depresiasinya positif ya. Oh ya, negatif berarti dia under aset yang apa? Liabilitas yang under, teman-teman itu negatif ya. Berarti dia depresiasinya positif. Kalau misalnya pertanyaan seperti itu ya tinggal kalian balik aja. Berarti di sini kalau under value of liability pada misalnya berarti dia menambah nilai net income ya. Gitu ya teman-teman ya. Ini saya balikin lagi. Oke, ini mengurangi. Oke, nomor 7, salah satu akun resiprokal pada laporan konsolidasi adalah apa? Dividen payable dengan note enggak, salah, note dengan account enggak. Yes. Dividen ini ya. Account receivable dengan account payable ya, jawabannya ya D ya mestinya ya. Iya D ya. Jadi akun ini ya teman-teman ya. Biasanya hutang sama ini. Apabila saldo NCI menunjukkan angka 200, berapa saldo investment in subsidiary pada pembukaan paran apabila paran memiliki 900 penyelidikan subsidiary menggunakan. Jadi saldo NCI 200 teman-teman, berarti 10%-nya setara, maksudnya 10% bagian dari subsidiary itu setara nilainya 200. Berarti kalau 90%-nya berapa? Ya berarti ini kalian ini aja ya, matematika aja ya teman-teman ya. Jadi misalnya ya 10% sama dengan dikali berapa sama dengan 200. Berarti ya 200 2000 berarti ya. Berarti kalau parent 90 berarti 90 dikali 2000. 1800 ya jawabannya ya. 8D. Ya D, jawabannya D ya teman-teman. Saya kira bisa ya teman-teman ya. Ini cuma rumus aljabar aja ya. Jadi ini berarti total 100%-nya 2000 ya. Berarti untuk punya NCI 90-nya 1800. Maka dari identifiable aset berikutnya yang tidak diamortisasi pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Di mana yang tidak diamortisasi teman-teman? Yang land ya, ingat ya. Dari mana Pak teorinya kok Bapak bisa bilang land? Dari sini teman-teman. Dari yang coba kita buka kuat sekalian kita review ya teman-teman ya. Bentar. Nanti kita putusnya nyambung lagi ya kan sampai 10:30 ya. Dikit lagi. Ini teorinya teman-teman di sini. Oke, teorinya yang ada dua teman-teman di sini. Ini kok udah saya coret semua ya. Teorinya itu dia ada selain itu ada trademark juga teman-teman. Saya lupa di mana ya teorinya. Ada trademark juga. Jadi ada selain tanah, goodwill sama trademark ya, yang dia tidak disusutkan. Kayaknya nggak di sini deh, di yang satunya ini. Sebentar ya teman-teman ya. Kita review materi sebentar. Saya membahas itu. Nah ini konsep ekonomi tunggal. Nah ini teman-teman ya. Di sini teman-teman. Nah ini nanti kalian pelajari ya teman-teman ya, dibaca lagi. Jadi di sini. Oke, bukan copywriting. Land, copyright itu not amortized. Atau ada satu lagi kan sebenarnya goodwill ya. Nah, kemudian yang lainnya ini. Makanya di sini di soal yang pilihan ganda ini, dia manakah dari ini yang tidak diamortisasi pada saat itu land ya. Kalau misalnya ada copyright misalnya di sini ya, copyright ya berarti jawabannya copyright ya. Sesuai dengan slide di sini teman-teman ya. Copyright yang ini. Oke, kemudian 10 pada saat akuisisi cost lebih besar dari nilai buku aset bersih perusahaan anak dan nilai buku aset bersih perusahaan anak lebih kecil dari nilai pasar aset bersih perusahaan anak, maka ekses akan diakui sebagai ini sebenarnya
Cost lebih besar dari nilai buku. Oke, cost lebih besar nilai buku. Terus apa? Nilai buku aset bersih perusahaan anak lebih kecil dari nilai pasar bersih perusahaan anak. Maka ekses akan diakui sebagai, ya ini cuma ini aja teman-teman. Berarti di sini pertanyaan akuisisi cost-nya lebih besar ya. Jadi cost-nya lebih besar dibandingkan nilai buku. Tapi nilai buku anak lebih kecil ya. Nilai buku aset bersih perusahaan anak lebih kecil dari nilai pasarnya. Nilai buku anak lebih kecil dari nilai pasar. Berarti ya cost-nya lebih besar dibandingkan nilai pasar ya. Berarti di sini akan diakui sebagai apa? Antara A sama B nih jawabannya teman-teman. Saya juga ragu. Oh A jawabannya ya. Jadi A ya. Goodwill. Oh ya karena ada selisih ya. Sorry teman-teman, dia goodwill ini karena cost-nya lebih besar. Kita balik lagi di sini. Mana tadi ya? Nah ini teman-teman, cost-nya lebih besar dibandingkan fair value, berarti akan ada goodwill. Tadi kan nilai bukunya lebih kecil dibandingkan fair value, artinya fair value lebih besar dibandingkan nilai buku. Adanya identifiable INA, berarti ada dua, goodwill dan INA, gitu ya teman-teman ya. Jadi memang di sini soalnya memang agak sedikit ini, jadi kalian kalau udah paham konsep ini bisa langsung menjawabnya ya. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman ya, goodwill. Kalau misalnya pertanyaannya cost-nya lebih besar dari nilai buku aset bersih perusahaan, dan nilai buku aset bersih perusahaan anak sama dengan nilai pasarnya, itu berarti hanya ada goodwill aja jawabannya ya, kalau misalnya pertanyaan seperti itu. Nomor 11, pada hakikatnya entitas konsolidasi antara perusahaan induk dan perusahaan anak merupakan apa jawabannya? Entitas usaha yang bersifat semu, entitas pelaporan yang bersifat semu, entitas pelaporan yang bersifat nyata, entitas yang bersifat nyata. Jawabannya adalah tentu entitas apa? Usaha yang bersifat semu. Di sini jawabannya Pak Kuat tadi ya, yang di sini ya sebenarnya. Di sini di teori teman-teman, nanti kalian baca lagi dia entitas entitas ekonomi tunggal ya. Oh enggak di bab ini berarti. Jadi langsung jawaban aja di sini, jawabannya dia nomor 11 B, ya benar yang B tadi ya. Entitas pelaporan bersifat semu. Jadi memang pelaporannya aja bersifat semu, tapi realnya mereka adalah usahanya nyata ya. Jadi 11 ini sebenarnya entitas pelaporan bersifat semu atau entitas tunggal. Ini nama lainnya entitas pelaporan yang bersifat semu. Semu itu maksudnya dia seolah-olah bergabung menjadi satu, tapi pada kenyataannya operasional mereka terpisah gitu ya. Mereka jalan sendiri-sendiri. Tapi ketika di pelaporan aja dia bergabung, makanya disebut entitas pelaporan yang bersifat semu atau B jawabannya. Yang dimaksud dengan transaksi omission pada penyusunan laporan keuangan konsolidasinya adalah, nah ini